Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah sahabat halaqah ilmiah, kita bisa bertatap muka kembali untuk melanjutkan rutinitas kita tentang pembahasan kitab Safinatun Najm. Pada hari ini kita sampai pada pembahasan faslun arkanul imani. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pembahasan. Arkanul imani sittatun. Adapun rukun iman itu ada 6. Rukun iman itu ada 6. Jadi di sini pasal di sini menerangkan tentang rukun iman itu ada 6. Kalau rukun Islam itu ada 5. Kalau rukun iman itu ada 6. Selanjutnya apa yang 6? Antu'mina billahi wa malaikatihi. Antu'mina, panikah, yaitu kita harus iman billahi pada Allah. Yang pertama, kita harus iman pada Allah. Itu adalah rukun iman yang pertama. Namun sebelumnya, dalam konsep keyakinan atau dalam konsep iman itu terbagi jadi 5. Iman terbagi menjadi 5. Yang pertama, imanu taklid. Yang pertama, iman taklid. Apa iman taklid? Imannya seseorang yang mengikuti orang lain. Paham tak? Ada seseorang mengikuti orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Contohnya seperti orang awam. Orang awam itu kan mengikuti misalkan satu guru. Dia mengikuti satu guru. Akan tapi orang awam tersebut tidak mengetahui tentang dalil imannya. Yang penting dia ikut seseorang bahwasanya harus iman pada Allah. Dia tidak mengetahui dalilnya, dia hanya mengikuti seseorang. Maka itu adalah dinamakan iman taklid. Paham? Yang pertama iman taklid. Cuman iman seperti ini berbentuk maksiat. Iman yang seperti ini berbentuk maksiat. Walaupun dia iman, tapi dia dalam keadaan maksiat karena tidak berusaha mencari dalil. Dia tidak berusaha mencari dalil, maka dia dinamakan iman taklid yang masih dalam kategori maksiat. Untuk tingkatan yang kedua adalah imanu ilmin. Imanu ilmin itu apa? Adalah ma'rifatul aqaid. Mengetahui kaidah-kaidah yang 50 beserta dalilnya. Nah, aqaid 50 beserta dalilnya, mengetahui. Cuman hanya sekedar mengetahui aqaid yang 50 dan dalilnya, tapi hatinya tidak tembus pada Allah. Dia hanya paham secara dalil toh. Paham secara dalil dan mengetahui aqaid yang 50. Cuman hatinya mahjubun an dzatillah, tertutup dari zat Allah. Itu namanya adalah yang kedua imanu ilmin. Yang ketiga imanu ayyan, yaitu iman seseorang yang makrifat pada Allah. Imanu ayyan, ayyan namanya. Itu adalah seseorang yang ma'rifatullah dengan cara bimuraqabatil qalbi, hatinya selalu dekat pada Allah. Dia merasa setiap harinya dilihat oleh Allah dan dia selalu melihat Allah. Di dalam hatinya tidak pernah menghilangkan Allah. Maka itu namanya imanu ayyan.
yaitu ma'rifatullah, seseorang yang sudah pada tingkatan ma'rifatullah, tapi hanya sekedar dia merasa dalam hatinya dia tidak pernah menghilangkan Allah di dalam hatinya. Selalu hatinya itu terbesit Allah, Allah, paham? Itu adalah imanu ayyan, karena seakan-akan dia itu melihat Allah. Yang keempat yaitu imanu hakin. Yang keempat itu adalah imanu hakin namanya. Apa imanu hakin? Itu ru'yatullah, orang yang melihat Allah dengan hatinya. Orang yang melihat Allah dengan hatinya, yaitu seperti orang-orang ahli ma'rifat. Mereka melihat Allah di segala sesuatu. Contohnya, dia melihat matahari, Allah. Dia melihat Allah berada di matahari, seakan-akan Allah itu berada di segala sesuatu. Melihat matahari, Allah. Melihat masjid, Allah. Melihat angin, Allah. Melihat tanah, Allah. Karena Allah berada di segala sesuatu. Jadi itu artinya ru'yatullah biqalbi, melihat Allah dengan hatinya. Itu namanya imanu hakim. Untuk yang kelima adalah iman hakikat. Iman yang sebenar-benarnya. Apa iman yang kelima ini? Wa huwa al-fana'u billah. Dia menyatu dengan Allah, fana'u billah. Dia fana dengan Allah. Maksudnya apa fana dengan Allah? Dia merasa dirinya ini bukan sesuatu. Bahkan ada yang mengatakan anallah, saya Allah. Itu iman hakikat namanya. Tidak murtad, karena itu sudah lain pangkat dengan kita. Dia sudah tidak merasakan nafsu, dia sudah tidak merasakan jiwa kemanusiaannya, tidak ada rasa keinginan, tidak ada rasa takut. Dia hanya merasa tubuh ini Allah, sudah menyatu dengan Allah. Itu namanya iman hakikat. Ya kalau digambarkan dengan kita, kalau dilogikakan dengan kita, bisa murtad kita, karena kita belum sampai pada tingkatan itu. Itu adalah iman hakikat. Karena yang dia lihat itu cuma Allah. Lihat pada diri sendiri, Allah ini Allah. Itu namanya iman hakikat. Jadi yang 5 tingkatan ini adalah tingkatan iman pada Allah. Jadi kita harus iman pada Allah. Yang pertama rukun iman adalah iman kepada Allah. Cara iman kepada Allah itu seperti apa? Kita harus meyakini secara terperinci bahwasanya Allah itu ada. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, itu harus. Paham enggak? Jadi yang termasuk iman kepada Allah, kita harus meyakini secara tafsir, secara perinci. Maksudnya secara perinci itu apa? Kita memahami setiap perinci sifat-sifat Allah yang 20. Wujud, apa artinya wujud? Qidam, apa artinya qidam? Itu maksudnya yakin secara terperinci. Kalau yakin secara global, apa maksudnya yakin secara global? Bahwasanya Allah itu adalah zat yang sempurna. Itu cukup, paham enggak? Ada iman secara terperinci, ada iman secara global. Iman secara terperinci kita memahami setiap satu persatu dari sifat Allah yang 20. Untuk iman secara global kita cukup meyakini maksudnya Allah itu adalah zat yang sempurna yang tidak ada akhirnya. Caranya. Terus dalam masalah iman, orang dikatakan imannya sempurna ketika meninggalkan 4 pertanyaan. Orang imannya dianggap sempurna ketika meninggalkan 4 pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa? Aina Allah, di mana Allah? Tinggalkan itu. Kalau mau imannya sempurna. Yang kedua, kaifah, bagaimana Allah? Bagaimana Allah? Seperti apa Allah itu? Bagaimana Allah itu? Yang ketiga, mata. Di sini. Kapan Allah itu dijadikan? Jangan bertanya seperti itu. Yang keempat, kam.
Berapa Allah? Tinggalkan 4 pertanyaan ini, maka iman kita sempurna. Aina, di mana Allah? Kaifa, bagaimana Allah? Mata, kapan Allah diciptakan? Kam, berapa Allah jumlahnya? Jangan mempertanyakan yang 4 ini, maka kita sudah dikategorikan kamalul iman. Iman yang sempurna. Terus wa malaikatihi, dan yang kedua dari rukun iman adalah iman pada malaikat-malaikat Allah. Cara kita iman pada malaikat-malaikat Allah itu cukup kita meyakini bahwasanya malaikat itu tercipta dari cahaya yang halus. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala nauma lahum. Wal malakul ladzi bila abi wa Malaikat itu tidak punya ayah dan ibu, bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak makan, tidak minum. Cukup iman seperti itu pada malaikat Allah. Tapi bisa kita harus juga dituntut untuk wajib bagi kita iman pada malaikat dengan cara terperinci. Malaikat yang wajib diketahui saja ada 10. Paham? Ada enggak selain malaikat yang 10 ini? Ada. Malaikat penjaga arsy, malaikat yang memikul arsy. Ada. Malaikat yang ada di antara langit dan bumi. Di cerita Dardiril Mi'raj ada malaikat Ismail. Ya. Malaikat Ismail itu malaikat yang ada di antara langit dan bumi. Dia ada di antara ini. Namanya bukan di langit, bukan di bumi, tapi ada di pintu antara langit dan bumi. Namanya malaikat Ismail. Namanya malaikat Ismail. Maka ketika Nabi ingin naik ke langit, dia melewati malaikat Ismail dulu. Banyak. Jadi yang wajib bagi kita secara tafsir itu cukup yang 10. Paham? Selanjutnya yang ketiga, wasalisuha wa kutubihi. Kita harus iman pada kitab-kitab Allah. Makna iman pada kitab Allah itu kita harus dalam hati membenarkan kalam Allah yang ada di kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan. Paham? Yang terkandung dalam kitab-kitab Allah yang diturunkan pada nabinya, pada rasulnya, kita harus iman. Kita harus mengimaninya. Dan kita harus meyakini bahwasanya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, seperti Taurat, Zabur, semua Al-Qur'an. Paham ini kan? Jadi kita harus meyakini. Cara meyakini makna iman di kitab Allah itu caranya adalah kita harus meyakini, harus membenarkan semua sesuatu yang terkandung dalam kitab-kitab Allah. Meyakini kitab Zabur apakah wajib? Meyakini kitab Zabur itu hukumnya wajib. Zabur, Injil, Taurat wajib. Bagaimana dengan sekarang yang Kalau masalah kitab Injil dan kitab Zabur dan Taurat yang sekarang itu sudah tidak murni lagi. Itu sudah ada perubahan. Ada perubahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam kitab Injil. Kalau kitab Injil yang asli itu sudah tidak ada. Makanya kita cara meyakini bukan meyakini kitab Injil yang sekarang yang sudah dirubah, tapi kita wajib meyakini kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Bukan kitab Injil yang ada sekarang. Itu sudah ada perubahan yang sangat signifikan. Terus selanjutnya di sini yang keempat warusulihi. Warusulihi yang keempat kita harus iman pada utusan-utusan Allah. Caranya gimana? Bagaimana? Ya, kita harus mengimani bahwasanya semua utusan Allah itu adalah hamba yang paling utama.
Kita harus meyakini bahwasanya mereka semua memang diutus oleh Allah pada umatnya. Yang wajib diketahui ada 25. Salah satu contoh cerita, pernah dengar Nabi Sam'un, Nabi Hidir, Nabi Sam'un. Kalau Nabi Hidir kita sering mendengar cerita. Kalau Nabi Sam'un pernah dengar? Nabi Sam'un itu dirubah oleh orang-orang luar, dirubah Samson. Pernah dengar cerita Samson yang kuat karena tulang besi otot kawat. Samson itu sebenarnya cerita Nabi Sam'un. Dan Nabi Sam'un ada di kitab Dubatul Nasiin, ya. Itu namanya Nabi Sam'un. Memang ada cerita seperti itu. Memang kuat dan matanya memang ditusuk, dibutakan. Itu cerita seperti itu, tapi bukan Samson, tapi Sam'un. Itu dalam masalah iman pada Rasulullah. Wabil yaumil akhir, dan yang kelima adalah iman pada hari akhir. Apa cara bagaimana kita iman pada hari akhir? Kan hari akhir belum datang. Bagaimana kita cara imannya? Ya cara iman dengan hari akhir, kita harus meyakini bahwasanya hari akhir itu akan datang, pasti ada. Semua yang tercakup pada hari akhir itu pasti ada. Contohnya ada hisab amal, ada padang mahsyar. Kita juga harus meyakini ada surga, ada neraka, ada balasan. Itu semuanya juga kita dalam ruang lingkup iman pada hari akhir. Iman pada hari akhir. Terus di sini yang terakhir adalah iman wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita harus meyakini pada qadar Allah, ketentuan Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Kebaikan, ketentuan yang berbentuk kebaikan atau berbentuk kejelekan, kita harus meyakini semuanya itu dari Allah. Takdir bisa dirubah atau tidak? Kalau masalah takdir itu bisa dirubah atau tidak. Takdir itu bisa dirubah dengan doa. Qada beda, apa bedanya? Makanya kita harus paham sebenarnya apa perbedaan qada dan qadar. Itu yang harus kita pahami. Kalau qada yang kita pahami kan selama ini takdir. Padahal ada bedanya qada dan qadar. Di sini kalau qada itu apa? Ketentuan Allah di zaman azali. Zaman azali itu zaman sebelum kita lahir. Sebelum kita terbentuk, kita itu ada perjanjian dengan Allah. Sebelum kita ada di perut, ruh kita itu ada perjanjian dengan Allah. Paham? Namanya itu qada. Ketentuan Allah. Paham semuanya? Ketentuan Allah di zaman azali, sebelum kita masuk pada badan. Ruh kita mempunyai perjanjian dengan Allah, itu qada. Itu tidak bisa dirubah. Paham? Kalau qadar itu ketentuan Allah pada sesuatu. Allah menentukan sesuatu, menentukan qadar, takdir pada sesuatu dengan wafqil iradah, dengan keinginan Allah. Nah, cuman kalau qadar ini bisa dirubah dengan doa. Contohnya Allah ingin pada kita, contohnya Allah menginginkan pada satu hambanya, diinginkan miskin. Oh ini miskin,
tapi karena berusaha dan berdoa pada Allah jadi kaya. Maka dengan doa dan berusaha qadar itu bisa dirubah. Makanya bukan takdir secara umum, paham Idris, tapi ada qada, ada qadar. Kalau qada ketentuan Allah di zaman azali, kalau qadar itu ketentuan Allah di masa kita ini hidup. Ini yang bisa dirubah dengan cara doa dan berusaha. Masalah kodok muqayyad dan kodok muqayyad itu gimana? Qada. Kodok muqayyad. Nah, makanya itu masuk pada konteks seperti itu tadi. Ada qada yang muqayyad. Muqayyad itu sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Ketentuan Allah di zaman azali yang tidak bisa diotak-atik lagi. Contohnya, kamu di zaman azali sebelum ruh kita berdialog dengan Allah, kamu meninggal umur 60 tahun. Itu sudah muqayyad. Yang dua, qada mukhayyar. Jadi itu bisa. Kita pilihan kita. Mau memilih kaya atau tidak? Mau memilih selamat dari api neraka atau tidak? Tergantung pilihan Anda. Kalau memilih berbuat maksiat berarti qada mukhayyarnya sudah memilih masuk neraka. Paham maksudnya? Kalau qada mukhayyar sudah tidak bisa dirubah. Ajal, Jodoh. Hah? Jodoh. Jodoh itu ada yang mengatakan tidak bisa. Tidak ada. Oh. Di sini pembahasan tentang rukun iman sudah selesai. Semoga sahabat-sahabat halaqah ilmiah bisa mengambil manfaat dan mengambil barokah dari kajian ini. Semoga bisa barokah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.